Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1208. Dentang. Dalam jubah lengan, ketika pohon anggur Xuan Huang tersapu, itu berubah menjadi pedang dao 4 kaki 3 inci. Mitologi, sederhana dan membosankan. Pada saat itu, mata acuh tak acuh lelaki tua berpakaian karung itu melambai di kedalaman. Pohon keberuntungan kuning misterius. Sebagai pembudidaya pedang terkuat di bawah Hong Tianzun, bagaimana mungkin dia tidak mengenali artefak ilahi semrawut primordial yang berada di peringkat ketiga ini. Ini berbeda dengan debu mutiara di tangan anak ini. Pria tua berbaju linen itu menghela nafas. Boom, Su Yi menebas dengan pedangnya. Di belakang sosoknya, 6 sinar cahaya dan bayangan berputar, dan di atas ujung pedang, aura kacau tampaknya berubah menjadi jurang yang gelap dan tak terbatas, seolah menelan dunia. Misteri reinkarnasi. Pohon keberuntungan kuning misterius. Di bawah pencapaian Kendo Su Yi yang luar biasa, mereka berhasil. Dunia ini tiba-tiba bergejolak, dan kekuatan aturan Sutian mengaum. Pria berjubah hitam dan burung pipit tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Basis kultivasi alam harmoni misterius, tetapi mampu memotong pedang seperti itu tidak diragukan lagi merupakan tantangan yang luar biasa. Pria tua dengan kain kabung itu tanpa ekspresi, mengangkat tangannya dan menekannya. Boom, energi pedang Su Yi masih berjarak 10 kaki dari lelaki tua berbaju karung itu. Tangan kanan yang ditekan oleh lelaki tua berbaju linen itu tiba-tiba terangkat dan melayang di udara. Namun, ada kekuatan kendo yang tak tertandingi yang menghantam Su Yi seperti tanah longsor dan tsunami. Boom, sosok Su Yi terguncang ke tanah. Kekuatan kendo yang menakutkan meledak, menyebabkan dia terengah-engah, dan dia sangat tidak nyaman sehingga dia ingin batuk darah. Jika bukan karena pedang dao di tangannya berubah menjadi perisai tank dalam sekejap, menghalanginya di depan, mengimbangi hampir setengah dari kekuatan pukulan ini. Dia akan langsung terluka. Diblokir. Si burung gereja menjerit. Ini adalah tantangan frontal, dan tidak ada ruang untuk manuver. Tapi Su Yi dan Raja Alam Xuanhe lainnya memblokir pukulan dari Raja Alam Dongyu. Tidak ada yang bisa melakukan ini di awal zaman kuno. Merak tua, kamu sangat kejam. Wajah pria berjubah hitam itu tenggelam. Dia melihat sekilas bahwa lelaki tua berbaju linen itu tidak keberatan ketika dia menembak. Di kejauhan, lelaki tua berpakaian karung itu berkata tanpa ekspresi, "Saya penjaga gerbang. Karena saya berjanji bahwa penguji dapat memblokir 3 pedang saya, dia akan melewati gerbang, dan saya tidak akan melanggar janji saya." Dia diam-diam ketakutan. Jalan menuju Xuan Dao dan jalan menuju langit benar-benar berbeda. Tapi ada perbedaan dari 1 jalan dan 3 alam besar antara dia dan dia. Dalam kasus seperti itu, Su Yi memblokir pukulannya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Pria berjubah hitam itu mengingatkan. Dia tidak bisa membujuk lelaki tua berkabung itu, jadi dia hanya bisa mengingatkan Su Yi untuk tidak menghadapinya. 3 pedang. Su Yi tersenyum dan berkata, "Tunggu dan lihat saja." Dentang. Su Yi menyerang lagi. Saya sama sekali tidak bermaksud menghindar dan menengahi, dan tetap mengambil inisiatif untuk membunuh. Gerakan kuat itu benar-benar tidak terduga. Kedalaman mata lelaki tua berbaju linen itu tidak bisa tidak menunjukkan sedikit kekaguman. Dia mungkin tidak melihat bahwa pada awal Taiko, seorang kaisar seperti Su Yi benar-benar tak tertandingi di dunia, tak tertandingi. Bagaimana mungkin kamu tidak menyadari bahwa pemuda seperti itu sudah cukup untuk membuat beberapa raja dunia merasa malu? Anda dapat menikmatinya. Pria tua berbaju linen tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sayangnya, pria tua berbaju linen itu merasa menyesal. Kulit pria berjubah hitam itu tiba-tiba berubah. Benda tua ini akan kejam. Segera, hatinya bergetar, dan dia merasakan aura seperti tabu menyebar dari Su Yi Jianfeng. Dan kemudian, boom, kekosongan itu kacau, dan aturan minggu ini melonjak. Hujan kehancuran yang dahsyat mengamuk, membuat lelaki tua berkabung itu menari dengan liar, dan rambut abu-abunya yang panjang disanggul menyebar dan berkibar tertiup angin. Pertahanannya terpengaruh, dan kulitnya terasa sedikit kesemutan. Di kejauhan, Su Yi terhuyung-huyung dan mundur 9 langkah. Setiap langkah jatuh, kekosongan bergetar hebat, dan gunung serta sungai bergetar hebat. Sampai sosok itu berdiri kokoh, wajah tampan itu memucat. Sepertinya berantakan. Tapi, jangan pernah terluka. Ini, Ling Ke tercengang. Ternyata itu adalah kekuatan misterius yang memutuskan aturan Soutian. Pria berjubah hitam itu mengerti, dan hatinya bergetar. Kekuatan apa ini? Ini sangat kuat sehingga bisa menyelesaikan pukulan penuh dari seorang pembudidaya pedang di dalam gua. Jadi begitu, apakah ini kartu trufmu? Sayangnya, masih tidak berfungsi. Pria tua berbaju linen itu tampak acuh tak acuh. Dia juga melihatnya. Kartu truf. Tidak, ini hanya makna mendalam dari jalan yang baru saja saya sadari.
Suyi menarik napas dalam-dalam dan menekan darah yang bergejolak. Baru memulai, semua orang hampir mengira mereka salah dengar. Jenis jalan terlarang dan makna mendalam seperti apa yang seharusnya memiliki kekuatan yang mengejutkan di awal. Ya, coba pedang ketigaku. Mata lelaki tua berbaju linen itu berkedip dingin. Boom, terlihat dengan mata telanjang, kekuatan hukum yang keras dan padat berubah menjadi simbol misterius, mengambang dalam niat pedang berdarah. Dalam keadaan kesurupan, itu memberi orang perasaan bahwa lelaki tua berbaju linen tampaknya menekan penguasa langit berbintang, berdiri 9 hari lagi, menghadap ke dunia. Itulah kekuatan alam gua. Apa itu Dongyu? Insight tentang keajaiban bintang dan kendalikan kekuatan bintang. Setiap gerakan, iramanya sempurna, kata-katanya mengikuti hukum. Merak tua, kamu benar-benar ingin membunuh. Pria berjubah hitam itu benar-benar marah, wajahnya dingin dan menakutkan. Dia melihat bahwa lelaki tua berbaju linen telah menggunakan cara Seon untuk mengalahkan Su Yi dalam pedang ketiga ini. Boom, bagaimana dengan melanggar aturan? Pria berjubah hitam tampak menyingkir, dan nada suaranya dingin, bahkan jika hati Dao dihancurkan oleh sumpah Dao yang asli, hari ini, aku tidak akan mengizinkanmu untuk melakukan hal ini. Ling Ke sangat gugup sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa, dan bahkan tidak berpikir bahwa pada saat ini, untuk melindungi Su Yi, pendeta kedua akan langsung berdiri. Dan, jangan ragu untuk melanggar sumpah yang kamu buat saat itu. Pria tua berbaju linen itu mengerutkan kening. Melihat adegan ini, Su Yi tidak bisa tidak terkejut. Tanyakan pada diri sendiri, dia dan dua pendeta ini sebelumnya tidak saling mengenal, dan tidak memiliki persahabatan sama sekali. Bahkan jika pihak lain tidak membantu, tidak ada yang bisa disalahkan. Tapi siapa sangka bahwa pihak lain memilih untuk berdiri saat ini, dan dia tidak akan ragu untuk merobek wajahnya dengan 3 imam utama. Ini terlalu mengejutkan Su Yi. Saya sudah menduga sebelumnya, peristiwa hari ini, saya khawatir benar dan salah akan membuat Anda dan saya saling bermusuhan, siapa sangka itu benar-benar terjadi. Pria tua berbaju linen itu menghela nafas pelan. Sejak dahulu kala, dia adalah satu-satunya penguji yang bertanggung jawab atas reinkarnasi untuk memasuki tempat ini. Sebelum zaman dahulu, Hong Tianzun bahkan mengatakan bahwa Kaisar Nether tidak pernah datang untuk melawan bencana itu, dan ada perasaan tersembunyi lainnya. Pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin, "Kenapa, kamu bersikeras menempel lumpur, begitu keras kepala? Mengapa kamu tidak berhenti di situ saja dan melihat apa yang terjadi selanjutnya?" Pria tua berbaju linen tampak acuh tak acuh, dan berkata, "Kamu mengatakan bahwa aku memiliki hutang iblis di hatiku, tetapi di mataku, itu adalah keterikatan hatiku." Dia berkata, "Minggir." Suaranya seperti pedang, bergema di seluruh dunia. Sosok pria berjubah hitam itu tetap tak bergerak. Dia hendak mengatakan sesuatu, ketika suara Su Yi tiba-tiba terdengar di belakangnya, "Minggir, meskipun aku menghargainya, tetapi di mataku, kamu mencegahku membersihkan hal, rumah tua ini." Pria berjubah hitam, Ling Ke menghirup udara dingin dan tetap di sana. Pria tua berbaju linen itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Pernahkah kamu mendengar, putra ini juga sangat tidak puas dengan tindakanmu?" Dalam suaranya, ada ironi. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik, memandang Su Yi, dan berkata dengan tidak senang, "Apakah aku berlebihan?" Su Yi berkata, "Itu tidak bisa dibicarakan, tetapi jika kamu peduli, kamu akan kacau." Pria berjubah hitam itu masih terlihat sangat jelek, dan berkata, "Kalau begitu aku pergi." Su Yi mengangguk dan berkata, "Tonton saja pertempurannya sekarang." Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi dan berdiri di satu sisi. Semua orang bisa melihat bahwa pria berjubah hitam itu sangat tertekan dan marah. Mata Ling Ke rumit, masalah apa yang coba dibuat orang ini? Bukankah jelas bahwa jika 3 imam kepala bergerak, pedang ketiga ini akan menakutkan? Boom, pria tua berbaju linen khawatir dengan liku-liku generasi, jadi dia menembak langsung. Pada saat itu, dunia seolah ditelan oleh darah tanpa batas. Penglihatan seperti api penyucian meledak, membuat pedang ini, seperti api penyucian yang luas, menekannya dengan keras. Kekuatan pedang yang tak terbatas membuat aturan sutian di dunia ini terlempar dengan keras. Pedang seperti ini cukup untuk menimbulkan ancaman fatal bagi raja dari alam yang sama. Hampir bersamaan, Su Yi juga menembak. Kultivasi Su Yi dilepaskan tanpa syarat pada saat ini, berlari dengan pedang ini. Dentang, auman pedang menembus langit, dan kekuatannya bergerak 10 arah. Dengan pedang Su Yi, dunia tiba-tiba meredup, semuanya bergejolak, dan waktu dan ruang tampak mandek di bawah pedang ini. Dan kemudian, penglihatan mengerikan seperti api penyucian seperti gelembung dan ombak yang disapu badai, dan menghilang dalam sekejap. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1209. Pedang yang mengerikan. Pupil lelaki tua berbaju linen itu tiba-tiba menyusut. Kulit kepala kesemutan. Pedang ketiga ini, dia menggunakan sarana Seon, untuk menggagalkan Su Yi, sehingga dia tidak bisa lagi melawan. Saya tidak pernah berpikir bahwa pedang ketiganya patah tepat setelah konfrontasi. Juga,
Dia merasakan ancaman datang ke arahnya. Tidak ada keraguan sama sekali, lelaki tua berkabung itu berteriak keras, lengan bajunya bengkak, dan tangannya terkepal di depan. Boom! Scarlet Sword Intent naik dari tanah seperti gunung suci, menghalangi bagian depan. Langit di atas dan bumi di bawah. Niat pedang dipadatkan, dan simbol pola dao yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya, menunjukkan tren yang tebal dan tak terbatas. Dilihat sepintas seperti gunung purba, megah dan membentang ribuan kilometer. Pada saat ini, energi pedang Suyi menyapu. Boom! Langit bergetar. Niat pedang berwarna darah seperti gunung, seperti selembar kertas, meledak, hampir tanpa perlawanan. Pria tua berbaju linen itu benar-benar terkejut. Sudah terlambat untuk memikirkannya, di belakangnya, kotak pedang merah meraung, dan dia yang pertama mengorbankannya. Boom! Pedang Ki menyapu dan membanting kotak pedang berdarah itu. Kekosongan runtuh dan bumi terbelah. Terlihat dengan mata telanjang, lelaki tua berkabung dan kotak pedang berwarna darah di depannya didorong keluar. Sepanjang jalan, celah mengejutkan terbuka di ruang angkasa. Bumi membajak parit lurus, dan tanah memercik dan berubah menjadi bubuk. Pedang Ki yang kejam menyapu dan mengamuk, dan dunia menunjukkan pemandangan yang bergejolak seperti runtuh. Sampai kabut menghilang dan debu menghilang. Di kaki gunung Miao Yuan, lelaki tua berbaju linen melingkarkan tangannya di sekitar kotak pedang berwarna darah, berlutut dengan satu lutut, dan rambut abu-abunya yang panjang berantakan. Tangannya berdarah, dan darah itu menetes ke permukaan kotak pedang. Tubuh kurus itu sedikit gemetar, wajah tua yang keriput itu pucat, dan dadanya naik turun seperti kembung. Lutut yang berlutut di tanah berdarah, tanah retak dan roboh. Pembudidaya pedang terkuat di bawah Hong Tianzun, yang ada di alam gua, sedang memegang pedang di tanah saat ini, terlihat sangat malu. Burung itu tercengang. 3 pendeta, terluka. Sebelumnya, Ling Ke tidak tahan melihatnya, berpikir bahwa di bawah pedang ketiga ini, Suyi akan mengalami kemunduran yang parah bahkan jika dia tidak mati. Tapi siapa sangka, hasilnya justru sebaliknya. Di bawah pertarungan pedang ketiga ini, pukulan 3 imam kepala Seon tak tertahankan seperti kertas. Pria itu ditusuk pedang, berlutut dengan satu lutut, dan hanya bisa menopang tubuh dengan kotak pedang, agar tubuh tidak jatuh. Apakah ini pembunuhnya yang sebenarnya? Pria berjubah hitam itu tertegun, matanya berubah. Sebelumnya, dia sangat kesal, berpikir bahwa Suyi akan menempuh jalannya sendiri dan membiarkan dirinya keluar untuk membantu memanjakan diri sendiri. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia salah. Suyi tidak menempuh jalannya sendiri, tetapi benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan merak tua. Seperti pertempuran pedang ketiga, kekuatan pedang Suyi membuatnya, penonton, merasakan ancaman serius. Melihat penampilan merak tua yang menyedihkan, bisa dibayangkan betapa mengerikan pedang ini. Aku, kalah. Di kejauhan, lelaki tua berkabung itu mengeluarkan suara serak, yang sepertinya tidak bisa diterima untuk sementara waktu. Dalam suaranya, ada sedikit kebingungan. Sebagai penggarap pedang dari alam semesta gua, tetapi diremukkan oleh penggarap pedang dari alam Xuanhe, pukulan ini tidak diragukan lagi terlalu berat. Saya mengatakan bahwa pertempuran ini tidak memerlukan persetujuan 3 pedang Anda, dan hasilnya adalah keputusan yang lengkap. Suyi berkata dengan tenang. Dia membawa pedang di satu tangan dan punggung di tangan lainnya, dengan pinggang dan tulang belakang lurus, tanpa cedera. Namun ada beberapa kejutan di dalamnya. Perlu dicatat bahwa pedang miliknya ini memiliki kekuatan artefak ilahi yang kacau balau. Xuan Huang meramal anggur, menyatu dengan makna mendalam dari Xuanzu, dan nafas pedang 9 penjara, dan menghabiskan hampir setengahnya kekuatan kultivasi. Menurut perkiraannya, cukup melukai karakter gua secara serius. Tapi patua kain karung itu memblokirnya. Pihak lain tampak menyedihkan, tetapi itu hanya luka daging, jauh dari serius. Tidak diragukan lagi, prestasi lelaki tua kain kabung di alam gua jauh dari biasa dan sebanding. Lagi, Ling Ke tercengang. Kelopak mata pria itu melompat. Pria tua berbaju linen itu juga tercengang. Dia terdiam sejenak, menarik napas dalam-dalam, berdiri dengan susah payah, dan berkata tanpa ekspresi, menurut aturan, kamu telah melewati level keempat ini, tidak perlu bertarung lagi. Suaranya masih acuh, tapi semakin dalam. Pria berjubah hitam dan burung pipit menghela nafas lega. Merak tua itu keras kepala dan paranoid. Tapi dia tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya. Maka tidak perlu diperhatikan apakah lolos bea cukai atau tidak, dan tidak perlu memperhatikan aturan, pembudidaya pedang, bisakah kamu berani bertarung? Mata Suyi dalam, dan dia memandang lelaki tua berbaju linen itu dari kejauhan. Ketika komentar ini keluar, itu benar-benar tidak terduga. Mata lelaki tua berbaju linen itu juga berubah, seolah mengenal Suyi lagi. Setengah suara, bibirnya yang kering melengkung menjadi ejekan diri, dan berkata, dengan basis kultivasi alam Dongyu, aku sengaja menargetkan seorang pemuda di alam harmoni yang mendalam seperti Anda. Orang-orang, Anda telah kehilangan sikap Anda dan menjijikkan, jika Anda terus bertarung melawan Anda, wajah apa yang harus Anda sebut diri Anda seorang pembudidaya pedang? Berbicara, dia menghela nafas panjang, tampak sedih,
dan bergumam, mungkin, hati pedangku memang telah dibersihkan. Pria berjubah hitam itu emosional dan berkata, merak tua, belum terlambat. Su Yi mencibir dan berkata, kehilangan wajah. Jianxin berdebu. Tidak heran bertahun-tahun telah berlalu, dan keterampilan kendo Anda di alam gua tidak cukup baik dengan cara ini. Suaranya tidak sarkastik, tapi ada kekecewaan yang tak terbendung. Pria tua berbaju linen itu tercengang, matanya bersinar-sinar, dan tubuhnya penuh semangat, dan berkata, kamu mengatakan ilmu pedangku, itu dia. Su Yi berkata ringan, iya, dan itu membuatku tidak lagi tertarik pada pedang. Dentang, suara itu masih bergema, dia menyingkirkan pedang, mengeluarkan kendi, dan minum untuk dirinya sendiri. Pria berjubah hitam dan burung gereja tercengang. Orang ini, bagaimana dia bisa begitu gila? Pencapaian Kendo Dong Yujing Jianxiu juga bisa dikomentari dengan santai. Pria tua berbaju linen itu juga tercengang, wajah tuanya tidak menentu. Dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kaisar yang begitu sombong. Tidak puas, Su Yi tertawa. Dia terlalu malas untuk mengatakan apapun. Pria tua berbaju linen semakin tidak senang, sangat tidak menyenangkan, apakah anak ini sengaja menyindir dan menyindir. Pria berjubah hitam itu batuk kering, rekan Taois. Tolong berhenti di moderasi. Dia juga merasa tindakan Su Yi saat ini seperti mempersulit burung merak tua. Memang benar menurut aturan, Su Yi telah melewati level keempat, tetapi jika dia benar-benar mengganggu merak tua, itu tidak akan sepadan. Tetapi pada saat ini, sebuah suara berat terdengar. Merak kecil tidak akan menerimanya, aku akan. Terdengar melalui penonton. Semua orang kaget dan mendongak. Di Gunung Miaoyuan, sebuah monumen warisan meraung keras, dan sosok kuat yang diselimuti kecemerlangan ilahi tiba-tiba bergegas keluar. Ini adalah pria parubaya dengan janggut dan rambut seperti tombak. Penguasa air hitam, pria berjubah hitam dan lelaki tua berjubah linen semua terkejut. Ini adalah sosok mitos dari awal zaman kuno, yang pernah mengguncang langit dan membuka jalan ke langit. Ini adalah eksistensi kuat yang dimiliki oleh era yang sama dengan Hong Tianzun. Pria berjubah hitam dan pria tua berkabung juga harus sopan dan hormat. Bahkan, 36 loh batu peninggalan di Gunung Miaoyuan semuanya ditinggalkan oleh tokoh-tokoh mitos dari awal zaman kuno. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh orang-orang Xuan Pao adalah bahwa sebelum Su Yi pergi ke Gunung Miaoyuan untuk memilih mewarisi nasib baik, tekad dari penguasa dunia air hitam tapi itu muncul. Rekan Taois, saya ingin memberi Anda semua mantel dan mantel saya. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Penguasa air hitam berdiri dalam kehampaan dan membungkuk kepada Su Yi sambil tersenyum. Adegan ini mengejutkan pria berjubah hitam dan pria tua berkabung, terengah-engah. Tidak diragukan lagi, semua yang terjadi sebelumnya telah mengkhawatirkan tekad yang ditinggalkan oleh Blackwater World Lord, jadi dia mengambil inisiatif untuk muncul. Saya harap Su Yi, sang penguji, bisa terima dia warisan Taoisme. Ini tidak diragukan lagi terlalu mengejutkan. Sesosok mitos menawarkan untuk memberikan warisan daunnya sendiri, yang tidak mungkin dilakukan pada awal Taiko. Su Yi juga terdiam sejenak, sedikit terkejut. Tapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, dia melihat satu demi satu lempengan batu peninggalan yang menderu di Gunung Miaoyuan, mencerminkan satu demi satu sosok tekad yang lain. Ada laki-laki dan perempuan, semuanya bersinar dengan cahaya ilahi, dan kekuatan mereka seperti langit. Itu adalah sekelompok tokoh mitos dari awal zaman kuno. Namun, mereka semua tampak sedikit cemas saat ini, dan begitu mereka muncul, mereka mulai berdebat. Orang tua Hei Shui, kamu terlalu kasar, mengambil warisan sebelumnya. Saya katakan, warisan Dao Anda tidak cocok untuk perbaikan pedang, saya sarankan Anda masih ada hati yang mati. Seorang lelaki tua berjubah Konghucu memarahi. Menurut pendapat saya, jika rekan Daois ini dapat mewarisi warisan saya, dia akan dapat membuat terobosan lain dalam Kendo. Seorang pria berjubah Tao tampak serius. Bah, bisakah warisan Daomu lebih baik dari milikku? Yoho, kalau begitu kenapa kita tidak belajar satu sama lain, lebih baik dari satu. Adegannya kacau balau. Tokoh-tokoh mistis yang sempat mengejutkan awal zaman kuno, tetapi sekarang mereka berwajah merah dan sombong. Adegan itu membuat pria berjubah hitam dan pria tua berbaju linen benar-benar lesu di sana. Mematahkan kepala, mereka tidak pernah berpikir bahwa sosok-sosok mitos yang telah dikagumi oleh ratusan juta orang dan yang telah menciptakan legenda yang tak terhitung jumlahnya, pada saat ini, secara berurutan untuk membiarkan Su Yi memilih kekuatan warisan mereka, Anda bahkan tidak ingin anggun, Anda hanya perlu menyingsingkan lengan baju dan bertarung. Ini gila. Terlebih lagi, menghadap Su Yi secara langsung, katanya sambil tersenyum ramah, berharap Su Yi dapat memilih untuk mewarisi warisan daunnya. Dan juga menjamin bahwa Su Yi tidak akan menunda untuk memilih warisan lain. Tunggu adegan itu, sehebat mungkin. Tiba-tiba jadi kue manis di mata tokoh-tokoh mistis itu, perlakuan seperti ini membuat burung pipit tercengang. Tingkat keempat ini, dan seterusnya. Apakah tokoh-tokoh mitos itu gila? Kalau tidak,
Berapa banyak pengakuan yang harus saya miliki terhadap Suyi, untuk mengabaikan wajah dan pertengkaran. Pada saat itulah lelaki tua berkabung-kabung itu tiba-tiba merasakan kehampaan di hatinya, dan dia merasakan kegetiran yang menghantam jiwanya. Saya juga sangat merasakan ketidakrataan dunia. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1210. Gunung Miao Yuan berantakan. Ini membuat Suyi merasa sedikit aneh. Adapun pria berjubah gelap dan burung pipit, mereka sudah ada di sana. Bukankah ini terlalu tertutup? Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah merah dengan janggut dan rambut putih angkat bicara dan berkata, semuanya, berhentilah berkelahi, lebih baik tunjukkan warisan tertinggimu sendiri dan biarkan sesama Tao itu memilih. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang langsung bergema. Tetapi pada saat ini, Suyi tiba-tiba berkata, bisakah kamu mendengarkanku? Percakapan langsung berhenti. Semua mata tertuju pada Suyi. Teman, tapi tidak apa-apa untuk berbicara. Pria tua berjubah merah itu tersenyum dan terlihat baik dan ramah. Tapi sekarang, dia memiliki wajah yang baik, sikap rendah hati dan rendah hati. Suyi memegang kendi dan berkata dengan lembut, jangan salahkan aku karena berbicara langsung. Sejak awal, aku tidak tertarik dengan warisanmu. Semua orang saling memandang, merasa lengah. Pria berjubah hitam dan lelaki tua berbaju linen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Suyi lebih jauh. Untuk menjadi begitu disukai, untuk menjadi penguji apapun, saya khawatir saya sudah sangat gembira. Tapi sekarang, Suyi sepertinya tidak tertarik. Suasana menjadi membosankan. Saya memiliki ilmu pedang, dan saya tahu apa yang saya inginkan dan apa yang tidak saya butuhkan, jadi saya menghargai kebaikan Anda. Suyi berkata, menyerahkan sedikit untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Ada desahan. Suyi menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, dan berkata, salah, bukan karena warisanmu tidak bisa masuk ke mataku, tapi aku mencari jalanku sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan tingkat warisan. Angka-angka mitologis itu semuanya terlihat rumit. Tidak ada yang mengira bahwa mereka telah mengambil inisiatif sampai saat ini, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan berakhir dengan wajah panas dan pantat dingin. Pada saat itulah pria berjubah hitam dan pria tua berbaju linen akhirnya yakin bahwa Suyi benar-benar tidak tertarik dengan pewarisan karakter mitos tersebut. Tidak berpose. Hal ini membuat keduanya tercengang dan bingung. Terutama lelaki tua berkabung, hatinya dipenuhi dengan kepahitan yang tak terkatakan, seolah-olah dia mengalami kemunduran terbesar dalam hidupnya, dan ekspresinya turun. Pada saat ini, suara lembut dan agung tiba-tiba terdengar. Saya pikir, dengan pencapaian rekan Taois Su ini, apakah dia masih membutuhkan warisan Anda? Tuan Tianzun. Pria berjubah hitam itu terkejut, dia jarang kehilangan kesabaran, dan berteriak. Pria tua berbaju linen itu juga tersambar petir, dan wajahnya penuh kesurupan. Bahkan burung roh itu mengepakkan sayapnya dengan gembira dan berteriak, bagus, hebat, kehendak Lord Tianzun telah pulih. Saya telah melihat rekan-rekan Taois. Di Gunung Miao Yuan, tekad dari 36 tokoh mitos saling menyapa. Tiba-tiba, pria berjubah itu semakin menjauh. Hong Tianzun. Suyi sekilas mengenalinya. Sebelumnya, dia pernah melihat satu sama lain dari tulang tangan yang misterius. Hanya saja Hong Tianzun pada waktu itu terluka parah dan tubuhnya hancur, dan dia terlihat sangat sunyi dan sunyi. Sekarang dia jelas berasal dari tekad, menunjukkan penampilan dan temperamennya sebelum kematiannya. Kamu tidak perlu sopan, tapi pikirkan dengan tenang apa yang aku katakan. Hong Tianzun berbicara. Angka-angka mistis itu diam. Hong Tianzun memandang Suyi, tersenyum dan menangkupkan tangannya dan berkata, rekan Taois pasti sudah tahu identitasku, sayangnya, aku tidak bisa bertemu sebagai dewaku, dan aku berharap untuk menjaganya, itu. Sikap ini sepenuhnya memperlakukan Suyi sebagai teman sebaya, dan kata-katanya cukup sopan. Pria berjubah hitam dan lelaki tua berbaju linen merasa semakin bingung. Sebagai Hong Tianzun, mengapa ini perlu? Saya tidak bisa membicarakannya, saya mungkin sudah memahami situasi awal Anda dan mengagumi Anda. Suyi membalas hormat. Hong Tianzun ini adalah legenda paling mempesona di zaman kuno, dan satu-satunya keberadaan di dunia bintang Xuan Huang yang telah mencapai jalan yang lebih tinggi di tingkat gua. Lebih penting lagi, dia pernah memimpin sekelompok orang kuat untuk melawan bencana misterius itu. Ini saja sudah cukup untuk membuat Suyi menghargai 3 poin. Haha, saya sangat senang dikagumi oleh sesama penganut Tao. Hong Tianzun tertawa terbahak-bahak. Rekan Taois, saya akan mencari tahu. Segera, sosok mitos membuka mulutnya dan menghela nafas. Ketika saya berada di alam Xuanhe, ketika saya berbicara tentang pencarian jalan, itu jauh lebih rendah daripada rekan Taois Su ini. Dalam keadaan ini, bahkan jika kita telah menginjakan kaki di ranah Dongyu, warisan ini ditakdirkan untuk lebih rendah dari jalan Taois Su. Begitu kata-kata ini keluar, tokoh mitos lainnya mengangguk. Seorang pria muda berusia 20-an, tetapi dalam ujian hati dan pikiran, hati Dao tidak terpengaruh dengan cara apapun. Anda dapat mendaki ke puncak Gunung Guansuan dan melihat misteri 3000 monumen secara sekilas.
Mampu menerangi 108 bintang dalam pertempuran jalanan. Sebelum takdir gunung yang indah ini, pedang mengguncang perbaikan pedang alam gua. Orang seperti ini, di awal zaman kuno, siapa yang bisa mencapainya? Siapa yang bisa membandingkan? Seorang wanita dengan pakaian bulu berkata dengan nada kagum, kita semua berpikir bahwa rekan Taois Su akan lebih baik dariku di masa depan. Semua orang tersenyum dan mengangguk. Tiba-tiba, lelaki tua berjubah merah itu berkata dengan sungguh-sungguh, rekan Taois Su, lelaki tua ini memiliki permintaan yang kejam, dan saya harap Anda dapat memenuhinya. Su Yi berkata, katakan padaku. Orang tua berjubah merah berkata, orang tua itu berharap bahwa warisan Dao yang telah dia cari sepanjang hidupnya dapat dilihat kembali, dan tidak akan hilang sepenuhnya di sungai yang panjang, sejarah. Oleh karena itu, saya mohon rekan-rekan Taois untuk membantu dan mengambil warisan Dao lama, itu tidak akan mematikan api. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk pada Su Yi dengan sungguh-sungguh. Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, tidak apa-apa, aku janji. Tiba-tiba, karakter mitos lainnya semua bersemangat dan angkat bicara, berharap Su Yi dapat membantu mereka mengambil warisan Dao. Dalam adegan ini, pria berjubah gelap dan pria tua berbaju linen tercengang beberapa saat, bagaimana mereka bisa melakukan ini. Su Yi pada akhirnya tidak menolak. Tidak sulit baginya untuk membantu orang berkhotbah dan mengajar. Apalagi, jika warisan kelompok karakter mitos ini dapat dihidupkan kembali, itu akan menjadi hal yang hebat bagi seluruh dunia liar. Terima kasih, teman. Terima kasih, teman. Satu demi satu, suara syukur bergema di antara langit dan bumi. Dan di masing-masing tablet warisan Dao, ada jalan cahaya yang muncul satu persatu. Itulah kekuatan warisan seumur hidup mereka masing-masing. Dengan jentikan jubah lengan Hong Tianzun, 36 jalan cahaya tiba-tiba menyapu Su Yi seolah-olah mereka telah menumbuhkan sayap. Su Yi mengangkat tangannya dan menyimpannya. Kong Sen. Hong Tianzun memandang lelaki tua berbaju linen itu. Pria tua berbaju linen itu berlutut diam-diam di tanah dan berkata, Tuan Tianzun, bawahan ini mengerti apa yang ingin Anda katakan, dan bersedia menerima hukuman. Hong Tianzun menghela nafas panjang, dan berkata, kamu tidak pernah melanggar aturan yang aku tetapkan saat itu, jadi bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Hanya saja tindakanmu hari ini benar-benar tidak pantas. Pria tua berbaju linen itu menjatuhkan kepalanya ke tanah dan berkata dengan suara serak, Tuan Tianzun, bawahan ini tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, tetapi dia tidak menyesalinya. Kamu mengatakan saat itu bahwa satu-satunya hal yang hilang dari aturan sutian dari alam bintang Xuan Huang adalah aturan reinkarnasi. Jika itu dapat ditambahkan, harus ada harapan untuk menghentikan bencana itu. Tapi, sebagai teman dekatmu saat itu, Nether Emperor telah dengan jelas berjanji untuk melawan bencana misterius itu secara langsung, tetapi pada akhirnya, dia tidak muncul. Omong-omong, suara lelaki tua berkabung itu jelas terdengar bersemangat, jika bukan karena ini, bagaimana Anda bisa dikalahkan oleh bencana itu? Ada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan biksu yang tak terhitung jumlahnya, di alam bintang Xuan Huang ini. Dan kekuatan, bagaimana bisa, benar-benar hilang di dunia. Ada kebencian dan kebencian yang tak tersamar dalam suaranya. Pria berjubah hitam itu terlihat sangat rumit ketika melihat ini. Ini adalah iblis batiniah merak tua. Baru Su Yi menyadari mengapa lelaki tua berbaju linen itu begitu memusuhi dan membenci dirinya sendiri. Ternyata semua ini terkait dengan reinkarnasi. Anda salah. Hong Tianzun menghela nafas, kamu tidak berpartisipasi dalam perang melawan bencana saat itu, jadi kamu tidak tahu yang sebenarnya. Kebenaran. Pria tua berbaju linen itu tercengang. Ya, masalah ini awalnya rahasia, melibatkan senior yang kuat, jadi saya akan menyembunyikannya dari Anda. Hong Tianzun berbisik, matanya berkilat kenangan. Hati Su Yi tergerak, senior. Senior di mulut Hong Yulou ini adalah pemilik tulang tangan itu. Saya melihat Hong Tianzun melanjutkan, sejak sejarah kelam itu telah menghilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya tidak perlu menyembunyikannya lagi. Pada saat ini, Su Yi, pria berjubah gelap, burung gereja, dan pria tua berkabung semuanya menunjukkan ekspresi mendengarkan. Datang dari menara hujan, alis Hong Tianzun menunjukkan warna yang kental, ini untuk reinkarnasi. Jika kamu tidak bisa mengambilnya, hancurkan. Terjadi keributan di lapangan. Su Yi juga mengangkat alisnya. Karena ini, atas perintah seorang senior, saya memberitahu Kaisar Nether sebelumnya untuk mengizinkannya membawa catatan Nether dan di senam jalur serta artefak terlarang lainnya dan meninggalkan alam bintang Xuan Huang ke menghindari bencana. Hong Tianzun menghela nafas panjang dan berkata, untungnya, saya membuat persiapan ini sebelumnya, jika tidak, itu tidak hanya akan menghancurkan aturan sutian dari alam bintang Xuan Huang, saya bahkan takut reinkarnasi. Sulit untuk melestarikannya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tercengang dan emosi mereka berjatuhan. Kebenaran ini tidak terlalu berliku-liku, tetapi benar-benar tidak terduga.
Karena tidak ada yang mengira bahwa bencana misterius yang hampir menghancurkan aturan sutian dari dunia bintang Xuan Huang dan menyebabkan dunia layu dan merosot sebenarnya ditujukan untuk reinkarnasi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1211. Ternyata, yang aku benci selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya hanyalah angan-angan. Ada hutang ajaib di hati saya, tetapi pada akhirnya, itu kosong. Pukulan ini terlalu berat, dan hati tahu dari lelaki tua berkabung itu sangat bergejolak. Merak tua, bangun, pria berjubah hitam itu berteriak keras, suaranya menembus kekuatan jalan pikiran. Dia melihat lelaki tua berbaju linen itu akan mendapat masalah. Tapi lelaki tua berbaju linen itu tuli. Dia sendiri harus melewati level ini, dan orang lain tidak bisa membantu. Su Yi berkata dengan santai. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian karung itu tiba-tiba berbalik, memandang Su Yi, dan berkata, sebelumnya, kamu mengatakan bahwa ilmu pedangku, tetapi jadi, bahkan meremehkan untuk bertarung denganku lagi. Apa itu? Ini, untuk apa? Pria berjubah hitam itu terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa merak tua itu tiba-tiba membicarakan masalah ini. Tapi saya melihat Su Yi berkata dengan ringan, sebagai seorang pembudidaya pedang, Anda terikat pada hati Anda, dan Anda terikat pada ilmu pedang Anda sendiri, bukan dendam dan kebencian, Anda memiliki hutang magis di hati Anda. Ini seperti mengunci diri Anda di dalam sangkar sepanjang waktu, tidak dapat maju atau mundur, terjebak di mana-mana, seperti ilmu pedang semacam ini, tentu saja tak tertahankan. Jika saya adalah basis kultivasi alam Dongyu, lawan seperti Anda tidak akan memenuhi syarat untuk mengizinkan saya menggunakan pedang. Komentarnya kasar dan to the point. Pria tua berbaju linen itu gemetar dan ekspresinya berubah. Rekan Taois, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik? Pria berjubah hitam itu gelisah. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, hanya dengan melihat keadaan pikiranmu sendiri, kamu dapat menghancurkan kandang, menghancurkan hutang iblis, dan melarikan diri dari kesulitan dalam satu gerakan. Jika bukan karena dia masih memiliki pedang tiga mata untuk mengembangkan karakternya, aku akan terlalu malas untuk melakukan ini. Panggil dia. Pria berjubah hitam itu tinggal sebentar. Sebelum dia sempat bereaksi, lelaki tua berbaju linen itu tampak muram dan bergumam, tersesat, dan akhirnya menjadi hutang setan. Hahaha. Dia menengadah ke langit dan tertawa, terlihat seperti orang gila, terhuyung-huyung ke depan, semakin jauh. Pria berjubah hitam benar-benar berubah warna. Merak tua ini, apakah suasana hatinya benar-benar rusak? Jangan hentikan dia. Hong Tianzun menghela nafas, seperti yang dikatakan rekan Taois Su, ujian ini harus dilewati sendiri. Su Yi berkata, dia tidak kehilangan karakter dan garis bawahnya sebagai pembudidaya pedang, jadi seharusnya tidak ada masalah besar, sebaliknya, jika dia benar-benar bisa menembus level ini, dia mungkin bisa membuat terobosan lain dalam kendo. Pria berjubah hitam itu terdiam. Raja Kerajaan Xuanhe sedang mengomentari keadaan pikiran Raja Kerajaan Dongyu. Jika ini diajukan sebelumnya, pria Xuanpao harus menganggapnya sebagai lelucon. Tapi sekarang, dia sadar, ini sama sekali bukan lelucon. Kaisar bernama Su Yi ini, dalam hal penglihatan dan pengetahuan, bahkan membuatnya merasa rendah diri. Segera, lelaki tua berbaju linen itu menghilang. Kemauan saya tidak bisa bertahan lama, rekan Taois memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Hong Tianzun memandang Su Yi. Su Yi berkata, saya memiliki beberapa kebingungan di hati saya berharap untuk mendapatkan jawaban dari rekan-rekan Tao. Hong Tianzun sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, saya sangat senang. Dalam seperempat jam, melalui percakapan dengan Hong Tianzun, Su Yi akhirnya mengerti sesuatu. Pertama, pria berjubah putih yang melintasi sungai waktu, menyebut dirinya Qin Chongsu. Orang ini bukan milik era ini, dan diduga berasal dari domain ruang waktu yang disebut era ilusi. Kedua, pemilik tulang tangan itu memang senior di mulut Hong Tianzun. Hong Tianzun juga tidak tahu asal-usul senior ini. Dia hanya tahu bahwa seniornya menyebut dirinya Lo Yao, dan telah menjaga di Neter Samsara. Tidak ada yang tahu mengapa dia menjaga di sana. Dan saat berkenalan dengan Lo Yao, itu bahkan lebih lama. Sejak Hong Tianzun belum mencapai alam Raja Alam Dao, dia diundang oleh Kaisar Netherworld untuk menjadi tamu di alam Netherworld. Pada saat itulah Hong Tianzun bertemu Luo Yao, yang dengan hormat dianggap sebagai senior oleh Kaisar Nether di Netherworld. Kemudian, Hong Tianzun tahu bahwa bahkan Kaisar Nether tidak tahu asal-usul senior Lo Yao itu. Dari sini, orang bisa membayangkan misteri Lo Yao ini. Ketika berbicara tentang Lo Yao, Hong Tianzun tidak menyembunyikan kekaguman dan rasa hormatnya, dan menganggap Lo Yao sebagai pemimpin jalan. Sampai bencana misterius itu pecah, Lo Yao yang mengambil tindakan pada saat terakhir dan menggagalkan Qin Chongsu, yang bukan milik era ini. Dan Luo Yao juga kalah dalam pertempuran ini. Menurut pernyataan Hong Tianzun, pada saat itu, Lo Yao dilanda sungai waktu yang panjang dan diduga menjadi sasaran kekuatan terlarang yang tidak diketahui. Setelah mengalahkan Qin Chongsu, dia harus segera mengungsi. Sebelum mengungsi,
dia meninggalkan tangan yang terputus dan memberitahu Hong Tianzun bahwa dia akan kembali untuk mengambil tangan yang terputus di masa depan. Tangan yang terputus adalah tulang tangan ramping seputih salju yang sekarang disegel dalam kotak perunggu. Sejauh ini, Hong Tianzun tidak bisa memikirkan kemana Lo Yao pergi dan kapan dia akan kembali. Mengetahui seluk-beluk masalah ini, Su Yi juga semakin merasa bahwa wanita yang dipanggil Lo Yao itu memang terlalu misterius. Selain itu, kekuatannya melampaui imajinasi. Ia dapat mengobrak-abrik langit dan memasuki sungai waktu yang panjang. Bahkan karakter menakutkan bernama Qin Chong Su digagalkan olehnya. Alasannya sangat sederhana. Pada saat terakhir, dia tidak tahan, dan dengan tegas memilih untuk kembali melawan bencana itu dengan Hong Tianzun. Pada akhirnya, baik Hong Tianzun dan Kaisar Neter sama-sama menderita di bawah bencana. Kebenaran ini, Hong Tianzun tidak memberitahu Kong Sen, lelaki tua berbaju linen, jika tidak, saya khawatir iblis batin Kong Sen akan diserang sepenuhnya. Bagaimanapun, iblis dalam diri Kong Sen terkait dengan kebencian Kaisar Neter dan bukan melawan malapetaka. Jika Anda mengetahui tentang kemurahan hati dari prestasi kematian Kaisar Netherworld, Anda dapat membayangkan betapa seriusnya pukulan itu terhadap Kong Sen. Sayangnya, tidak ada banyak waktu. Setelah membicarakan hal-hal ini, wasiat Hong Tianzun jelas tidak bisa lagi bertahan, dan cenderung runtuh dan menghilang. Pada saat terakhir ini, Hong Tianzun ragu-ragu dan menanyakan satu hal kepada Su Yi. Daois, apakah kamu berasal dari reinkarnasi? Su Yi mengangguk. Seperti yang diharapkan, Hong Tianzun merasa lega dan memberitahu Su Yi sebuah rahasia. Bahkan di awal zaman dahulu, Kaisar Neter mengendalikan reinkarnasi, tetapi dia selalu dibatasi dan tidak pernah benar-benar membuka jalan reinkarnasi. Alasannya diduga terkait dengan kontrak para dewa, dan juga diduga terkait dengan senior misterius Luo Yao. Dan ini setara dengan memberitahu Su Yi, bahkan dari awal Taiko, hingga hari ini, hanya Su Yi yang telah membuka siklus reinkarnasi dan berjuang untuk kembali dari reinkarnasi. Dapat diperkirakan bahwa ketika senior Lo Yao kembali, dia akan bertemu dengan sesama Taois. Pada saat itu, adalah mungkin untuk mengungkap beberapa kebingungan di antara sesama Taois. Hong Tianzun berbisik. Dia berharap Su Yi merawat tulang tangannya dengan baik. Pada akhirnya, wasiat dan hukum Hong Tianzun menghilang, dan dia meninggalkan warisannya. Tolong bawa Su Yi pergi, agar tidak memotong warisan. Tuan Tianzun. Pria berjubah hitam itu menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya, dan dia tersesat. Dia menyadari bahwa dengan hilangnya tekad Hong Tianzun, dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Si burung gereja juga meratap. Su Yi tidak bisa mengatakan banyak emosi, hanya sedikit penyesalan di hatinya. Karena masih ada beberapa kebingungan di hati saya belum terjawab. Jika Anda punya cukup waktu, Anda bahkan dapat berbicara dengan Hong Tianzun tentang cara di atas ranah alam. Sayangnya, tekad Hong Tianzun telah sangat terkikis selama bertahun-tahun dalam keheningan, dan tidak mudah untuk mempertahankannya sampai dia bangun sekarang. Menyingkirkan kekuatan warisan Hong Tianzun, Su Yi menghela nafas panjang dan memutuskan untuk pergi ke Laut Kekacauan untuk menyelam. Saya akan mengajak teman-teman Tao ke sana. Pria berjubah hitam itu langsung menawarkan diri untuk memimpin. Sebelum beraksi, pria di Xuanpao menyuruh Link untuk menjaga Kong Sen, pria tua berbaju linen. 4 tahap utama dari jalan pencobaan adalah dunia rahasia yang diubah oleh kekuatan aturan. Melalui jalan pencobaan, Su Yi juga mendapat banyak manfaat. Di level pertama, kamu akan mendapatkan persik yang bisa disebut obat ajaib. Tingkat ketiga, dapatkan tulang tangan dari wanita misterius Luo Yao. Tingkat keempat, singkirkan warisan Dao dari sekelompok karakter mitos termasuk Hong Tianzun, dan pelajari tentang banyak rahasia yang terkait dengan bencana misterius itu. Dan sekarang, Su Yi berencana untuk menyelami kerajaan raja secara menyeluruh. Langit dan bumi sudah mengantuk dan semuanya lelah. Dalam perjalanan ke Laut Kekacauan, Su Yi juga mengetahui bahwa pria di Xuanpao bernama Lu Yan adalah salah satu pria kuat di bawah Hong Tianzun. Namun, di bawah bencana misterius itu, hanya dia dan lelaki tua berpakaian linen Kong Sen yang selamat. Dalam beberapa tahun terakhir, keduanya selalu menjunjung tinggi kehendak Hong Tianzun, mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Hong Tianzun, dan menjaga kedalaman area terlarang meteorit abadi ini. Selama percakapan, raungan gemuruh yang tumpul tiba-tiba terdengar di kejauhan antara langit dan bumi. Melihat ke atas, lautan guntur yang luas muncul di kejauhan antara langit dan bumi. Ada kabut kacau yang bergulung-gulung, busur petir yang ganas berkedip, dan pemandangannya menakutkan. Rekan Taois, itu adalah Laut Kekacauan, yang diubah oleh sumber kekuatan kekacauan yang ditinggalkan oleh alam bintang Xuan Huang. Lu Yan, seorang pria berjubah hitam, memiliki ekspresi yang rumit dan menghela nafas. Medan perang utama melawan bencana misterius itu terletak di sini, dan banyak tokoh mitos yang mengguncang dunia meninggal pada saat itu, laut ini. Su Yi mengangkat matanya dan menatap, dan hatinya tidak bisa tidak terkejut. Laut menjadi ganas dan berbahaya. Namun, ini adalah masa lalu, ayo pergi, aku akan membawamu ke tempat yang aman untuk berlatih.
Di bawah kepemimpinan Luyan, mereka berdua menyapu laut kekacauan, dan sosok mereka segera menghilang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1212. Guntur dan busur. Asal jalan yang penuh kekerasan meraung dan meraung, menyebabkan langit bergetar hebat. Di laut yang kacau, Luyan mengorbankan harta kulit binatang, mengubahnya menjadi area 10 zang, dan menutupi dirinya dan Suyi. Kadang-kadang, guntur, angin topan, dan aliran deras avenue melanda, dan mereka dinetralisir oleh kulit binatang. Kekuatan sumber kekacauan di sini terkena bencana itu, dan kekuatan aturan sumber yang terkandung di dalamnya telah rusak parah. Jika tidak, kehadiran karakter dari alam Dongyu juga akan menjadi akhir dari 9 kematian. Sepanjang jalan, Luyan memperkenalkan beberapa kondisi laut kekacauan ini kepada Suyi. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah pulau terpencil. Pulau terpencil ini hanya berjarak beberapa puluh meter, dan tidak berbeda dengan karang, gundul dan tidak ada rumput yang tumbuh. Tempat ini relatif aman, meskipun terkadang ada kekuatan aturan yang kejam, itu tidak cukup untuk membunuh. Di laut kekacauan, ada banyak daerah aman serupa. Luyan Dao, di masa lalu, siapapun yang menjadi penganut Tao akan berlatih di tempat-tempat aman ini, dan mereka hanya akan dikirim ke kedalaman laut kekacauan untuk menjaga tempat terlarang itu. Dalam beberapa tahun terakhir, para penguji yang gagal di jalan pencobaan dapat menjadi pelayan Tao hanya dengan persetujuan seorang pendeta. Suyi pernah mendengar Ling Ke berkata bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ada ratusan orang yang telah menjadi praktisi Taoisme yang kuat. Di antara ratusan orang, kebanyakan dari mereka adalah kaisar pada awalnya, tetapi setelah menjadi pelayan Tao, mereka berlatih siang dan malam di laut kekacauan, dan sebagian besar dari mereka telah membuktikan ranah kerajaan, Raja Alam Tao. Namun, hanya ada 13 pelayan yang hidup hari ini. Pelayan Taoisme lainnya semua tewas dalam beberapa tahun terakhir karena aura pertempuran melawan bencana misterius itu. Bisakah Anda memberitahu saya tentang tanah terlarang? Su Yi bertanya. Masih ada bekas malapetaka yang tertinggal di tempat itu. Yang paling menakutkan adalah di tanah terlarang, ada tentara pembunuh terlarang yang bukan milik era ini, dan masih mempengaruhi dan menghancurkannya. Sumber kekacauan di sini. Luyan mengerutkan kening, sebagian besar alasan mengapa kita di sini adalah karena kita perlu menekan prajurit pembunuh itu setiap saat. Mungkinkah itu tombak? Su Yi tiba-tiba menjadi asli. Luyan terkejut, mengangguk dan berkata, ya, tombak perang itu ditinggalkan oleh makhluk mengerikan bernama Qin Chongsu. Qin Chongsu pernah melintasi sungai waktu dan meluncurkan bencana yang mempengaruhi alam bintang Xuan Huang. Dan Su Yi pernah melihat adegan di tulang tangan yang ditinggalkan Lo Yao, dan tampak dalam gambar itu di depan Qin Chongsu, ada cahaya peri yang menyilaukan melayang di depannya. Kekuatan tombak ini tidak pernah musnah. Su Yi terkejut. Luyan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, saat itu, Hong Tianzun pernah berspekulasi bahwa asal-usul tombak perang ini berada di luar imajinasi dan kengerian. Alasan mengapa Qin Chongsu dapat meluncurkan pertempuran itu, malapetaka terkait dengan tombak perang ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kami juga telah mencoba untuk sepenuhnya menekan tombak ini dan menyelidiki rahasia prajurit pembunuh ini, tetapi sejauh ini kami belum berhasil. Omong-omong, Luyan memiliki ekspresi yang rumit dan berkata dengan suara rendah, sebaliknya, itu untuk menekan tombak perang ini. Dalam beberapa tahun terakhir, ada pelayan Tao yang kehilangan nyawa mereka, untuk ini. Su Yi berkata, seberapa jauh tempat ini dari area terlarang yang kacau? Masih ada 8.000 mil jauhnya, dan ada banyak bahaya di jalan, dan ada kemungkinan hancur di setiap belokan. Luyan berkata, dulu, Merak Tua bertanggung jawab untuk mengawal pelayan Tao ke tempat terlarang itu, tapi sekarang Merak Tua. Dia tidak bisa menahan nafas. Su Yi mengangguk sedikit dan berkata, dimengerti. Setelah mengobrol sebentar, Su Yi teringat sesuatu dan berkata, saya memiliki 2 teman, dan saya memiliki kualifikasi untuk menginjakkan kaki di jalan pencobaan. Jika memungkinkan, saya harap rekan-rekan Tao dapat memilih mereka, pimpin mereka ke sana. Luyan tertegun sejenak, dan kemudian tersenyum, saya tahu mereka berdua, dan beberapa hal sepele dapat diserahkan kepada saya. Namun, saya harus mengatakan sebelumnya bahwa tidak masalah siapa mereka harus mematuhi aturan, bertindak. Su Yi mengangguk. Keduanya dengan senang hati setuju dan menantikannya. Su Yi mengingatkan, jika kamu gagal melewati level, jangan membuat pilihan, tetap di tempat rahasia asli dan tunggu aku kembali. Dia tidak ingin Kaisar Iblis Tianyao menjadi pelayan Tao. Luyan meyakinkan sambil tersenyum, jangan khawatir, rekan Taois, saya akan memberikan perlindungan kepada 2 rekan Taois, sehingga mereka tidak akan terancam. Segera, Luyan meninggalkan laut kekacauan bersama Kaisar Iblis Tianyao dan Meng Changyun. Hanya Su Yi yang tersisa di pulau terpencil ini. Su Yi mengambil kursi rotan dan berbaring dengan nyaman di dalamnya. Sebelumnya, bertarung melawan lelaki tua berbaju linen, Kong Sen, meskipun dia hanya memiliki 3 pedang, itu juga menyebabkan dia kehabisan tenaga dalam kultivasinya. Begitu saya rileks, rasa lelah membanjiri tubuh saya.
Sekarang, dengan makna mendalam dari Xuanzu, aku mungkin bisa bertarung melawan Raja Alam Persatuan, tapi, tidak mudah membunuh lawan. Namun, dengan pohon anggur peramal Xuan Huang, Anda dapat membunuh Algojo seperti Jinchi. Jika Anda menghadapi Raja Alam Gua seperti Kong Sen, Anda akan menggunakan makna mendalam dari Xuanzu, anggur keberuntungan Xuan Huang, dan nafas pedang 9 penjara untuk pergi keluar, tembak, dan kamu hanya bisa melukai paling banyak. Sisi lain, tidak ada peluang untuk menang kecuali Anda putus asa. Su Yi meninjau pertempuran sebelumnya dalam pikirannya, memastikan kekuatannya sendiri. Membunuh musuh lintas batas lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Belum lagi melintasi jalan untuk membunuh musuh, melihat masa lalu, sekarang dan masa depan, sangat jarang bisa melakukan ini. Dengan latar belakang Su Yi dan Taoisme saat ini, dapat dengan mudah membunuh raja dari alam kehidupan yang sama sudah mengejutkan, dan jarang melihatnya di kedalaman langit berbintang. Adapun konfrontasi dengan alam Raja Persatuan dan alam Dongyu, hanya berdasarkan basis kultivasinya saat ini, dia jelas tidak kompeten, dan jaraknya terlalu besar. Untuk bersaing dengannya, Anda harus menggunakan cara terlarang seperti Profound Truth of Xuanzu, objek suci yang kacau seperti Xuan Huang Fortune Fin, dan senjata ampuh seperti Nine Prisons Sword. Su Yi mengeluarkan sepanci anggur dan menyesapnya. Sosok yang muncul di Sungai Takdir pernah berkata bahwa makna mendalam dari Xuanzu tidak sekuat itu. Tapi sekarang Su Yi tidak bisa mengerti. Kata-kata dari sosok itu jelas terlalu sederhana, seperti jalan yang sangat bagus. Saya khawatir jika Anda melihat seluruh domain Dongsuan, Anda tidak akan dapat menemukan banyak yang sebanding. Demikian pula, arti reinkarnasi jauh dari biasa. Dalam hal misteri, itu tidak lebih buruk dari makna mendalam Xuanzu. Hal yang sama berlaku untuk makna mendalam Xuanzu. Titik petik 2. Cukup. Su Yi mengangkat kepalanya dan meminum anggur di dalam panci, bangkit dan mulai bertindak. Wow gelombang. Jubah lengan bajunya melambai, dan lusinan materi ilahi meraung. Setelah itu, Su Yi membutuhkan waktu hampir setengah hari untuk mendirikan formasi terlarang di pulau terpencil ini. Area ini memiliki 3 fungsi magis, mengumpulkan, menutupi, dan bertahan. Dengan operasi formasi ini, Su Yi dan seluruh pulau terpencil di bawah kakinya tampak menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Dalam formasi besar, Su Yi duduk bersila, seluruh tubuhnya mendidih dengan energi, dan sosoknya yang tinggi seperti tungku yang menyala, menelan aura kacau yang terus mengalir. Itu adalah energi Ibu Xuan Huang yang paling kuno dan murni. Untuk Su Yi hari ini, dia bisa pergi ke kerajaan raja kapan saja. Tetapi pada akhirnya, dia menahan diri dan memutuskan untuk melakukan retret total di lautan yang kacau ini, memilah 3 dunia Taoisme, mencium jalan, dan menenangkan suasana hatinya. Sejak reinkarnasinya hingga saat ini, jalannya telah mantap dan mantap, mengambil setiap langkah. Hanya membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk beralih dari ranah prajurit biasa ke ranah kaisar hari ini. Meskipun perjalanan ini telah menghadapi banyak bahaya dan pasang surut, itu tidak mengalami banyak cobaan dan kesengsaraan hidup dan mati. Semuanya karena dia memiliki pengalaman kehidupan sebelumnya dan pedang 9 penjara. Su Yi tahu betul bahwa untuk melampaui kehidupan masa lalunya dan menempa jalan pedang yang lebih tinggi, dia tidak boleh terus-menerus berpegang pada pengalaman kehidupan masa lalunya. Kamu tidak bisa terlalu mengandalkan pedang 9 penjara. Ini juga mengapa, sejak membangkitkan ingatan dunia ini, dia sangat ketat dengan dirinya sendiri dalam kultivasi. Dunia memiliki kekuatan yang sama, dan pahlawan tidak gratis. Bagaimanapun juga, kekuatan eksternal adalah kekuatan eksternal. Hanya apa yang Anda miliki yang cukup untuk diandalkan. Ini bukan untuk melawan dan menolak kekuatan eksternal, tetapi untuk melihat melalui kekuatan eksternal dan menggunakan kekuatan eksternal untuk penggunaan sendiri, daripada membuat diri bergantung pada kekuatan eksternal. Sebagai seorang raja, bagaimana Anda bisa membiarkan rakyat Anda melangkahi? Mulai hari ini, Su Yi mulai mundur di pulau terpencil ini. Tidak ada jiazi di pegunungan, dan tahun yang dingin tidak mengenal tahun. Sudah setengah tahun dengan tergesa-gesa. Retak asli, di depan istana yang tergantung di atas awan petir ungu. Saya punya teman tahu untuk membantu saya melindungi hukum. Lu Yanji dari dinasti Iblis Tianyao menyambutnya di kepala. Dia telah melewati jalan percobaan, dan langkah terakhir adalah sebelum tingkat ketiga. Meskipun saya belum menyelesaikan bea cukai, saya telah mendapat banyak manfaat dan mendapatkan beberapa peluang dan keberuntungan. Dan baru-baru ini, dia berkultivasi di depan istana Luyan, dan sekarang dia dengan kuat menangkap kesempatan untuk berkhotbah. Awalnya, dia berencana menunggu Su Yi kembali dan meminta Su Yi untuk melindunginya. Tapi setengah tahun telah berlalu, tetapi tidak ada berita tentang Su Yi, dan kultivasinya tidak lagi dapat ditekan, dan dia harus menerobos sesegera mungkin. Bagus. Luyan dengan senang hati setuju dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku sudah punya firasat di hatiku. Dengan latar belakang dan Taoismemu, kamu bisa yakin akan segalanya. Dari sudut pandang seorang pemuda,
latar belakang Tao Tianyao di alam Xuanhe cukup untuk mengejutkan masa lalu dan sekarang, dan itu juga di kedalaman langit berbintang. Anda bisa membubung ke atas. Petik 2. Meng Changyun juga tersenyum cepat. Kaisar Iblis Tianyao mengangguk sedikit. Dia tidak mengatakan apa-apa, mata bintangnya yang indah memandang ke langit jauh. Awan perampokan bergolak, dan semuanya sunyi. Setelah bertahun-tahun menunggu, mengembara dan menderita berkali-kali, malapetaka dari alam kehidupan yang sama akhirnya datang. Hari ini, Tian Yao Demon Emperor melintasi kesengsaraan dan membuktikan Tao, memulai jalan menuju langit, dan membangun Tao dari kehidupan yang sama dalam satu gerakan. Latar belakang yang mendalam dan bakat yang luar biasa membuat Lu Yan, yang bertahan pada awal zaman kuno, kagum. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1213. Sudah setengah tahun, di pulau terpencil itu, Su Yi duduk seperti batu, tak bergerak. Formasi terlarang di pulau terpencil ini sudah lama rusak dan hilang tertiup angin dan ombak karena belum diperbaiki. Luar biasa, guntur dan kilat sesekali jatuh, dan ketika mereka mendekati Su Yi, mereka diam-diam diselesaikan oleh kekuatan tak terlihat. Tidak pernah menyakiti Su Yi sama sekali. Boom! Pada saat ini, Su Yi, yang diam seperti patung tanah liat, membuka matanya. Di kedalaman matanya yang dalam, tampaknya ada reinkarnasi cahaya dan bayangan yang terjalin, dan jurang reruntuhan besar yang misterius tercermin. Pada saat itu, langit dan bumi seolah ditekan oleh kekuatan tak terlihat, bergetar hebat. Dan di kejauhan, badai yang mengamuk, tiba-tiba ketakutan, berlalu dari sisi pulau terpencil ini. Laut lain, air pasangnya menakutkan dan badainya menakutkan. Hanya pulau kecil tak berpenghuni tempat Su Yi berada yang setenang biasanya, tanpa turbulensi. Peliharalah hati bagai batu giok, asahlah hati bagai ujung yang tajam, kejarlah jalan, jika suasana hati berdebu, meski latarnya berlawanan dengan langit, dan bakatnya luar biasa, ia akan jangan pergi jauh-jauh. Su Yi bangkit dan membersihkan pakaiannya. Sudah setengah tahun, kultivasinya belum berkembang, tapi suasana hatinya berubah drastis. Perubahan suasana hatinya memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang jalannya sendiri. Lakukan apapun yang Anda inginkan, jangan melanggar aturan, saya berpikiran terbuka dan tidak terkendali, saya bebas dan mudah, saya jarang dan sombong, dan saya tegas. Melompat dari sangkar kehidupan masa lalu, singkirkan pikiran yang bukan milikku, mengapa kamu harus peduli bahwa aku adalah aku? Su Yi tersenyum dalam diam. Kabut kacau yang mengepul memenuhi udara, menciptakan resonansi dan ritme yang indah dengan tubuh Su Yi. Biarkan dia pergi sepanjang jalan, seperti raja bepergian, kemanapun dia pergi, angin dan ombak tidak menyerang, guntur tidak terganggu, dan dia tidak terkendali dan tenang. Tiba-tiba, raungan yang menghancurkan bumi terdengar di wilayah laut yang jauh, dan fluktuasi kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi meletus, menunjukkan pemandangan yang kacau dan bergejolak. Su Yi melihat ke atas dan melihat bahwa di kejauhan, kabut kacau telah habis, dan kekuatan aturan asli yang berubah menjadi air laut terhalang di depan jurang yang sangat dalam. Dan di sekitar jurang, ada lebih dari 10 sosok, pria dan wanita, yang bekerja sama untuk memobilisasi formasi terlarang kuno. Di bawah jurang, ada cahaya perampokan yang menyilaukan bergegas keluar, mencoba menerobos penindasan pagoda 1000 kaki. Boom! Hantu pagoda bergetar hebat, bertarung sengit melawan perampokan di bawah jurang. Lebih dari 10 sosok itu semuanya tampak serius dan menembak dengan sekuat tenaga. Diidentifikasi dengan cermat, itu adalah 4 Raja Alam Gua dan 9 Raja Alam Kesatuan. Sepertinya jurang di laut adalah apa yang disebut Lu Yan sebagai tempat terlarang. Su Yi diam-diam berkata, ke-13 sosok itu adalah pelayan Tao yang menjaga area terlarang. Dan cahaya perampokan yang tersapu di bawah jurang pastilah kekuatan yang tersisa dari bencana itu. Memikirkan hal ini, hati Su Yi tergerak, dan dia berjalan menuju Dayuan yang jauh. Jaraknya dekat, Su Yi dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya kekuatan yang terpancar dari ke-13 pelayan Tao itu. Jauh dari raja biasa, dalam menghadapi perampokan di bawah jurang, 13 pelayan Tao hanya bisa melawannya dengan menjalankan larik terlarang, yang juga membuat kekuatan perampokan semakin menakutkan. Hei, kenapa ada orang yang datang jam segini? Seseorang memperhatikan Su Yi mendekat. Xuan Hejing, ini. Tak lama kemudian, seseorang berteriak kaget. Pelayan lain terkejut, dan mereka semua melihat Su Yi yang datang dari laut di kejauhan. Apakah dia pelayan Tao baru seperti kita? Tidak mungkin, jika itu adalah pelayan Tao, sebelum melangkah ke ranah raja, pendeta tidak akan mengirimnya ke sini. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa dia dapat dengan mudah berjalan di laut keos tanpa harta apapun? Benar, penampilan Su Yi mengejutkan para pelayan Tao. Hal-hal yang tidak biasa tentang Su Yi membuat mereka, para raja kerajaan, semakin terkejut. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah menjaga tempat ini, bagaimana mungkin tidak jelas, jika tidak ada pengorbanan utama untuk memimpin, itu adalah raja kerajaan, dan itu akan tersebar di setiap kesempatan. Di mana Anda berani menjadi teman Tao,
dan mengapa Anda datang kali ini? Pria berbaju itu berbicara dengan suara berat. Bahkan jika mereka berbicara, dia dan para pelayan Tao lainnya tidak pernah menghentikan gerakan mereka dan menjalankan formasi besar dengan seluruh kekuatan mereka untuk menekan perampokan yang bergegas keluar dari jurang. Hanya seorang penguji yang datang ke sini secara tidak sengaja. Su Yi berkata dengan santai, berkonsentrasilah untuk menjalankan formasi terlarang, dan abaikan aku. Berbicara, dia telah mendekati cara ini. Percobaan. Pelayan itu semakin curiga. Namun, ketika mereka melihat Su Yi berdiri tidak jauh dan tidak lagi bergerak maju, para pelayan Tao ini merasa lega. Boom! Sial, tombak di bawah jurang itu semakin gelisah. Seorang wanita dengan pakaian warna-warni tenggelam dan menggertakkan giginya. Ini benar-benar tidak normal. Jika Anda benar-benar tidak bisa menahannya, Anda harus melaporkannya ke Master Priest, dan Master Priest sendiri yang akan mengambil tindakan. Pelayan lain juga mengerutkan kening dan tampak serius. Mereka mengabaikan Su Yi, dan mereka semua mengambil tindakan dengan sekuat tenaga, mendesak pagoda 1000 Zhang yang di balik barisan terlarang untuk menekan perampokan yang terus menyerbu keluar. Su Yi meletakkan tangannya di belakang, menatap dari kejauhan. Meskipun cahaya perampokan di bawah jurang belum lolos, hanya dengan melihatnya dari kejauhan membuat Su Yi merasakan kekuatan yang menindas datang ke arahnya, dan jantungnya berdegup kencang. Tidak heran bahwa malapetaka di awal dapat merusak aturan sutian dari alam bintang Xuan Huang, dan bahkan tokoh-tokoh mitos itu jatuh satu demi satu. Tampaknya kekuatan seperti itu memang terlalu tabu. Su Yi sedikit mengernyit. Pikirkan tentang ini, bertahun-tahun telah berlalu sejak bencana misterius itu. Sampai hari ini, hanya kekuatan bencana yang diisi dengan tombak perang yang masih membutuhkan lebih dari 10 raja kerajaan untuk menjalankan barisan terlarang untuk ditekan bersama. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Namun, karena ini, Su Yi menjadi lebih penasaran dengan tombak itu. Menurut Luyan, karakter menakutkan bernama Qin Chongsu menggunakan tombak itu untuk meluncurkan bencana misterius itu. Ini juga ditakdirkan, prajurit pembunuh yang bukan milik era ini ditakdirkan untuk memiliki asal yang luar biasa. Sial, dalam 6 bulan terakhir, tombak perang sering berubah, mencoba melepaskan diri dari sini, dan sekarang seperti orang gila. Di arena, ada kutukan kemarahan. Wajah para pelayan Tao ini jelek, dan mereka semua kelelahan. Jelas, dalam penindasan bencana di bawah jurang, mereka juga kelelahan. Namun, tidak ada yang menahan, mereka semua memberikan yang terbaik. Hanya saja ada kecemasan di antara alis mereka. Tidak diragukan lagi, ketidakmampuan untuk menekan perampokan di bawah jurang untuk waktu yang lama membuat mereka, Raja Kerajaan, merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, hati Su Yi bergerak, dan dia berkata dengan terkejut, kamu bilang, tombak perang di bawah jurang baru mulai berubah dalam setengah tahun terakhir. Temanku, kita sedang menekan malapetaka, aku tidak tega untuk membual, aku menyarankanmu untuk meninggalkan tempat ini lebih awal. Seorang pria berjubah kuning berbicara dengan tidak sabar. Su Yi tersenyum tidak setuju dan berkata, jika Anda menjawab pertanyaan saya tidak keberatan membantu Anda. Begitu kata-kata ini keluar, raja-raja kerajaan itu tercengang, hampir curiga bahwa mereka salah dengar. Kamu, wanita dengan pakaian warna-warni tidak bisa menahan tawa, itu ide yang bagus, tetapi kata-kata ini tidak bisa tidak terlihat terlalu bodoh. Oke, kita semua mengambil cintamu, dengarkan saranku, ini masih pagi. Pergi saja. Lagi pula, dia mengabaikan Su Yi. Pelayan lain tidak peduli. Berjuang melawan perampokan di bawah jurang telah membuat mereka merasa sangat lelah. Bagaimana mereka bisa berminat untuk memperhatikan penguji aneh yang baru saja tiba. Adapun kata-kata Su Yi, itu langsung dianggap sebagai lelucon konyol. Su Yi menyentuh hidungnya. Ini adalah kerugian dari kultivasi yang lemah. Ketika Anda menemukan karakter dengan kultivasi tinggi, Anda pasti akan dihina. Namun, apakah itu pria berjubah kuning atau wanita berpakaian warna-warni, meskipun sikapnya ala kadarnya dan kata-katanya sedikit kasar, dia tidak jahat. Su Yi tidak akan peduli tentang ini. Tidak enak. Tiba-tiba, pria berbaju dengan basis budidaya Dongyu Realem berteriak. Saya melihat bahwa cahaya perampokan menerobos penindasan pagoda 1000 Zhang itu dan bergegas keluar. Hati para pelayan Taois lainnya tercengang. Boom! Setelah bergegas keluar, ia menembus garis pertahanan formasi terlarang dalam satu gerakan dan menyerang wanita di Kai. Sembunyikan. Pria berbaju itu minum dengan keras, jantungnya tergantung di tenggorokan. Hanya sebentar. Boom! Pisau perak di depan wanita di Kai hancur dan terkoyak. Dan cahaya perampokan itu berlari lurus ke arahnya. Yang lain terlambat untuk membantu. Pada saat hidup dan mati ini, sepotong rotan abu-abu tiba-tiba muncul di depan wanita di Kai. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1214. Di atas rotan abu-abu itu, aura rusuh menyeruak, menyemburkan kekuatan dahsyat dan mendominasi, dan dalam sekali tebas cahaya perampokan itu berhasil ditaklukkan. Boom! Lampu perampokan, yang panjangnya lebih dari 10 kaki, pecah dan menghilang. Wanita berbaju warna-warni itu kaget,
wajahnya yang cantik pucat, dan dia mendongak. Yang memegang rotan abu-abu itu adalah pria berjubah hijau yang baru saja menginjak laut. Ini, matanya yang indah lebar dan luar biasa. Petugas lain juga terkesiap. Ini luar biasa. Boom! Tanpa menunggu semua orang bereaksi, di bawah jurang, raungan cahaya keluar, menyebabkan pagoda 1000 kaki bergetar hebat, goyah. Semua orang menjadi pucat dan mencoba yang terbaik untuk memobilisasi formasi terlarang. Tapi kali ini, kekuatan perampokan di bawah jurang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya, mengalir deras seperti gunung berapi yang meletus. Dalam sekejap mata, pagoda 1000 kaki, yang diubah oleh kekuatan terlarang, muncul satu demi satu retakan dan mengalami kerusakan serius. 13 pelayan yang menjalankan formasi terlarang menderita serangan balik, atau batuk darah di bibir mereka, atau menjadi pucat, atau mengerang, atau sosok itu terhuyung-huyung. Seluruh formasi menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Sialan, kok bisa? Cepat kirim surat dan minta pendeta mengambil tindakan. Pelayan itu bingung dan menyadari bahwa situasinya serius. Biarkan aku yang melakukannya. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Suyi terdengar. Dentang. Di telapak tangannya, Xuan Huang Fortune Fin berubah menjadi pedang. Lalu, lengan kanan terangkat, dan bilah pedang mengarah ke langit. Boom! 13 penganut Tao semuanya tergerak. Dia dapat mengontrol dan menggunakan kekuatan asli dari Laut Kekacauan. Ada yang kaget. Jangan lupa, rekan Tao ini menyelamatkan nyawa rekan Tao, Ming He, di saat kritis. Seseorang berbisik, dan ketika dia berbicara, dia melirik wanita berpakaian warna-warni. Rekan Taois ini memang luar biasa. Wanita di Kai menanggapi dengan serius. Dia sangat berterima kasih kepada Suyi, tetapi karena dia ingin menekan perampokan di bawah jurang, dia terlambat untuk berterima kasih padanya. Pelayan lain kebingungan, mengingat bahwa ketika Suyi pertama kali muncul, dia tidak menggunakan benda asing apapun, dan dia bergegas melintasi Laut Kekacauan dan menyapu seperti makhluk abadi. Saya juga ingat adegan di mana Suyi menghancurkan Jie Guang dengan satu pukulan dan menyelamatkan Ming He, seorang wanita berpakaian warna-warni, sebelum dia tidak bisa melepaskannya. Pada saat ini, sambil mengawasinya dengan pedang, dia menarik sumber kekacauan dari segala arah. Kaisar yang Anda pedulikan sebenarnya adalah keberadaan yang luar biasa. Ketika semua orang memikirkannya, Suyi sudah melangkah maju dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Boom! Saat ujung pedang yang tumpul dan kuno itu menebas, sumber kekuatan kekacauan yang tak berujung itu seperti galaksi 9 hari yang meledakkan tepiannya, menebas ke dasar jurang. Kekosongan itu kacau, dan 10 penjuru bergetar. Dan EBSP, dan kekuatan kekacauan yang perkasa tetap tak mereda, diisi dengan energi pedang, dan menebas ke dasar jurang. Boom! Dan EBSP, suka tenggelam. Hati ke-13 Taois bergetar, dan mereka semua tersentak. Pedang yang mengerikan. Dengan satu pukulan, cahaya perampokan di bawah jurang dengan kejam ditekan. Terima kasih atas bantuannya. Pria berbaju itu adalah yang pertama bereaksi, mengepalkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Pelayan lainnya juga mengucapkan terima kasih. Cara mereka memandang Suyi jelas berbeda. Sebelumnya, saya buta dan sembrono dengan kata-kata saya, yang menyinggung rasa hormat sesama penganut Tao, dan saya berharap rekan-rekan Tao memaafkan saya. Khususnya pria berjubah kuning, dengan semburat malu di wajahnya. Sebelumnya, Suyi berinisiatif bertanya, berharap mengetahui sesuatu. Tapi dia ditegur dengan tidak sabar, jadi Suyi cepat-cepat pergi. Karena itu, pria berjubah kuning itu bersyukur sekaligus malu. Ini hanya masalah tangan, belum lagi, kecelakaan ini belum berakhir. Suyi berkata, dia telah melangkah di depan jurang yang sangat dalam dan mengabaikannya. 13 pelayan Tao membeku di dalam hati mereka, dan ekspresi mereka menjadi serius lagi. Ngomong-ngomong, kamu bilang tombak di bawah jurang baru mulai sering berubah dalam 6 bulan terakhir. Suyi bertanya dengan santai. Di bidang penglihatannya, kedalaman jurang tidak diketahui, dan sepertinya mengarah ke 9 keheningan. Sama-sama terlihat tombak melayang dan tenggelam di dalamnya. Tapi karena jaraknya terlalu jauh, jadi terlihat sangat kabur dan tidak jelas, sehingga tidak bisa melihat dengan jelas. Bagus. Pria berbaju itu berkata dengan suara berat, 6 bulan yang lalu, daerah terlarang ini sudah tenang, dan tidak ada perubahan selama hampir 1000 tahun. Tapi dalam 6 bulan terakhir, tombak di bawah jurang sepertinya dirangsang dan dibangunkan dari kesunyian. Sebuah perubahan. Setiap kali ada perubahan, akan terjadi perampokan dengan kekerasan, berusaha keluar dari jurang ini. Juga, kekuatan yang dihasilkan oleh tombak itu semakin menakutkan setiap saat. Sampai saat ini, perubahan di bawah jurang benar-benar di luar imajinasi kita. Jika bukan karena bantuan rekan-rekan Taois barusan, saya pasti sudah ditakdirkan untuk membayar harga yang mahal. Lagi pula, pria berbaju itu terlihat beruntung saat dia takut. Suyi tenggelam dalam pikirannya. 6 bulan lalu, saat itulah dia memasuki area terlarang meteor abadi. Dalam 6 bulan terakhir, dia telah berkultivasi di pulau terpencil di Laut Kekacauan,
Tetapi di bawah jurang ini, tombak yang bukan milik era ini, tapi itu sering berubah. Apakah ada koneksi? Pada awalnya, Qin Chongsu datang untuk reinkarnasi, dan dia mengandalkan tombak perang ini untuk meluncurkan bencana yang memengaruhi alam bintang Xuan Huang. Bisakah tombak ini merasakan nafas reinkarnasi yang kumiliki? Su Yi baru saja memikirkan ini, dan perubahan mendadak terjadi. Boom! Di bawah jurang, raungan yang mengejutkan tiba-tiba bergema. Perampokan seperti lava tiba-tiba meletus pada saat ini, lurus seperti tanah longsor dan tsunami, bergegas menuju puncak jurang. Semua penganut Tao ngeri, kulit kepala mereka kesemutan, bagaimana ini bisa terjadi? Mereka telah menjaga di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat perubahan mengerikan di bawah jurang. Napas seperti itu membuat mereka, para raja dunia, masuk neraka. Pada saat ini, Su Yi mengerutkan kening, merasakan sedikit niat membunuh yang dingin, dan mengunci dirinya dengan kuat. Itu adalah nafas tombak perang itu, yang tercabut dari kedalaman jurang, seperti binatang buas yang sudah lama tertidur, menatapnya. Tentu saja, perubahan di sini ditujukan pada saya. Su Yi akhirnya mengkonfirmasi hal ini. Dia tidak ragu-ragu, menghunus pedang di jalan tengah. Lautan kekacauan mendidih. Kekuatan primordial kekacauan di langit bergegas untuk menggunakannya, seperti angin dan hujan, ia berkumpul di antara pedang Dao Su Yi dan hancur. Pada saat itu, Su Yi seperti penguasa laut kekacauan, dan sambil mengayunkan pedangnya, sumber kekuatan laut kekacauan bergegas ke depan. Sebagai lengan, boom, tanah terlarang ini tidak teratur. Ki pedang Su Yi bertabrakan dengan ledakan cahaya perampokan, dan semburan kehancuran yang mengerikan mengamuk, dan kekosongan di dekatnya runtuh. 13 pelayan Taois berani mengabaikan, dan mereka semua mendesak formasi terlarang untuk mencegah penyebaran kekuatan destruktif seperti itu. Hanya fluktuasi pertempuran itu, keterkejutan arai terlarang itu keras dan bergejolak, membuat mereka sangat tidak nyaman sehingga mereka hampir batuk darah. Bisa dibayangkan jika Su Yi tidak menghalangi, pukulan ini saja sudah cukup untuk membuat pelayan mereka membayar harga yang tak terbayangkan. Mata Su Yi menjadi dingin, dan dia menembak dengan seluruh kekuatannya. Niat pedang yang tak tertandingi naik ke langit, menarik kekuatan sumber laut kekacauan, dan menebas ke dasar jurang. Retret setengah tahun ini telah memungkinkan Su Yi untuk sepenuhnya mengintegrasikan kultivasinya ke dalam kekuatan Ki Ibu Xuan Huang, dan Ki spiritualnya setebal dan agung seperti kekacauan. Selain itu, dalam 6 bulan terakhir, ia telah menyimpulkan misteri aturan sutian dari alam bintang Xuan Huang. Kekuatan kacau dunia menghasilkan keajaiban yang luar biasa, gema dan cocok. Selain anggur peramal Xuan Huang di tangannya, itu pada awalnya adalah bagian dari akar spiritual bawaan dari Xuan Huang Chaos, dan ia dilahirkan dengan kekuatan dari sumber kekacauan. Karena itu, meskipun Su Yi belum mencapai alam Raja Alam Dao, dia dapat mengontrol sumber kekuatan tempat ini sesuka hati di lautan yang kacau ini. Ini disebut, langit dan bumi adalah kekuatan yang sama. Segera, dengan tembakan kekuatan penuh Su Yi, cahaya perampokan yang keluar dari jurang ditekan lagi. Tapi sebelum para pelayan Taois itu bisa bernapas lega, nyanyian yang jelas bergema seperti retakan emas. Dentang. Pada saat itu, aura destruktif menyebar. Langit bergetar hebat. Lautan kekacauan mendidih dan kacau. 13 hamba Taois, semuanya meninggal, merasakan sakit yang luar biasa di hati mereka, dan merasakan ancaman mematikan, seolah-olah bencana kematian akan datang. Di kejauhan dari laut kekacauan, Luyan telah menerima berita itu dan bergegas menuju sisi ini dengan seluruh kekuatannya. Ketika saya melihat fluktuasi kekuatan yang mengerikan dan tak terbatas ini, keberadaan alam gua yang bertahan dari awal zaman kuno juga ngeri. Apakah tombak itu benar-benar dihidupkan kembali? Dalam keadaan kesurupan, Luyan seperti melihat pemandangan ketika bencana misterius pecah, seperti akhir. Bagaimana ini bisa? Luyan cemas dan bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Dia tahu betul bahwa jika tombak perang dibiarkan lahir, tidak hanya laut kekacauan yang akan dihancurkan, tetapi seluruh area terlarang meteor abadi dan bahkan Xuan Huangxing saat ini akan hancur. Dunia akan mengalami bencana yang tak terbayangkan. Saat ini, Su Yi tiba-tiba membunyikan tawa gembira dan sombong, hahaha, mulai hari ini dan seterusnya, reinkarnasi akan dikendalikan oleh kursi ini. Suara itu datang dari tulang tangan ramping dan seputih salju yang ditinggalkan oleh wanita misterius Luo Yao. Apakah itu pria yang berpura-pura amnesia? Su Yi mengangkat alisnya. Jangan menunggu dia untuk memikirkannya, di bawah jurang, tombak perang perunggu diselimuti roh peri, terbungkus dalam cahaya perampokan yang menyilaukan dan perkasa, bergegas menuju puncak jurang. Aura kehancuran seperti malapetaka hari kiamat tersapu. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.